100 kali lipat. Ayat tentang kata 100 kali lipat itu ada di tiga pasal, tiga tempat, atau kalau di dalam teologi itu disebut Injil sinoptik, ayat-ayat yang paralel. Ada di Matius 19 ayat 27 sampai 30, ada Markus 10 ayat 28 31, Lukas 18 28 30. Bisa boleh kasih satu sedikit karena kita nggak ada monitor vokal ini. Iya, oke, thanks. Ya, ini kita juga diberikan soundman yang terbaik di dunia dan akhirat. Amin. Iya, makanya saudara, kalau saudara pelayanan sini nggak terbaik, saudara akan tersingkir demi waktu. Termasuk saya, kalau saya tidak memberikan menu yang terbaik, suatu saat kalau Tuhan kirimkan Anda khotbah terbaik, maka saya tersingkir demi waktu. Itu sebabnya Allah senang dengan sesuatu yang sangat baik. Amin. Tidak bercacat, tidak bercela. Anda mengerti, memahami itu? Anda memahami itu? Kenapa persembahan selalu tak bercacat, tak bercela? Meskipun kita under grace, Anda mengerti? Anda mengerti? Karena itu kesukaan Allah, nature-nya Allah. Nah, saudara, memang ada di 3 ayat, tapi saya ingin khotbah dari Markus, karena Markus ini lebih enak. Nah, Markus bilang begini. Berkatalah Petrus kepada Yesus. Sekali lagi, kembali ini Petrus. Ya, Petrus ini memang salah satu murid Yesus yang saya pernah khotbah ya, ilalang jadi batu karang. Petrus ini murid Yesus yang banyak ngomong, polos, apa adanya ya. Dia bilang, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Kalau di kitab Matius ada tambahannya, lalu apa yang kami peroleh? Saudara mungkin sudah pernah berkata begini, secara manusiawi, kita sudah bantu ini gereja ini, apa yang kita dapat? Saya sudah memutuskan jadi gembala. Saya pernah juga bertanya, apa yang saya dapat? Saya memutuskan untuk jadi tim pastoral, apa yang saya dapat? Itu pertanyaan manusiawi. Amin? Betul enggak? Hah? Lo Anda harus dapatkan sesuatu. Paling tidak Anda mendapatkan khotbah yang baik. Amin? Iya dong. Itu wajar saudara mendapatkan sesuatu. Nah, saudara mesti bersyukur ada seseorang murid Yesus yang bertanya dengan berani, bos, kita sudah ikut Pak Bos ini selama. Kok kita dapat apa? Ini jawaban Yesus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang katakan karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu, nah ini kitab Markus mencatat, sekarang pada masa ini juga, bukan nanti, bukan dari surga, sekarang akan menerima kembali 100 kali lipat. Apa saja? Rumah. Amin. Saudara yang pernah berdoa untuk rumah dan sudah punya rumah, jangan coret pokok doanya. Ini kebiasaan jelek orang agama Kristen. Pokok doa, satu punya rumah, satu punya istri, punya rumah, punya mobil, punya apa. Kalau Anda sudah berdoa dapat istri, langsung coret. Tapi kalau Anda rumah sudah dijawab Tuhan, jangan dicoret, biar Tuhan tambahin rumah yang baru. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Amin. Saudara akan diberikan tanah. Amin. Ya paling nggak supaya kalau ngasih tanah buat gereja gampang. Sekalipun disertai berbagai, saudara, penganiayaan itu janji Tuhan berkat, tapi jarang ada yang mengklaim ini. Aku klaim janji Tuhan, aku akan menjadi kaya, menjadi kepala. Tapi jarang orang yang berani mengklaim saya diberkati dengan penderitaan. Dan saya baru 2 tahun ini mengklaim janji Tuhan. Kalau Anda dapat get revelation the suffering the glory of in his suffering, enak saudara mengalami penderitaan karena Kristus. Tidak ada yang amin juga kan? Mulai hari ini klaim lah. Amin. Amin. Kalau gara-gara Anda berjemaat di NCC diomongin orang, berarti itu baru tester, baru menu awal. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Nah saudara, ini dibilang, tapi semua yang karena aku, karena Injil. Ini gak bicara tentang penginjil yang meninggalkan, tidak. Semua utusan Injil misionaris, mereka keluar ke hutan, itu bukan karena Yesus, belum tentu. Biasanya karena yayasan penginjilan atau karena yayasan misi. Saya dulu ke Kalimantan bukan karena Injil, tapi karena wajib praktek dari sekolah Alkitab di Semarang. Jadi jangan salah mengerti, kalau orang yang meninggalkan bapak ibunya belum tentu dia buat Injil. Amin. Iya, karena ada tugas akademis, kalau nyadar tidak praktek tidak lulus, sertifikat tidak keluar. Ini tidak bicara, ini bicara kita. Dan Yesus bilang, engkau akan menerima 100 kali lipat. Yang siap menerima 100 kali lipat, bilang amin. Pastor Daud, maksudnya kita pernah dengar khotbah ini nanti di surga. Tidak.
Coba bilang, sekarang pada masa ini juga. Sekarang. Demon, sekali lagi. Sekarang pada masa ini juga. Engkau akan menerima, amin. Baca baik-baik. Memang kata sekarang pada masa ini juga di Matius sama di Lukas tidak ada, hanya ada di Markus. Itu sebabnya saya berdoa pewahyuan ini dan Anda mendapatkan berkat 100 kali lipat sekarang pada masa ini juga. Tidak untuk anakmu nanti, tapi juga untuk engkau dan anakmu dan cucumu nanti. Bukan di surga, amin. Banyak orang mengejar harta di surga, sampai ada orang begitu rendah hati menyanyikan lagu, biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Buat saya gak enak itu. Saya mau kaya di bumi dan kaya di surga, amin. Ayo, yang siap miskin di bumi bilang amin. Jangan, kalau itu jebakan. Yang siap kaya, orang-orang kaya bilang amin. Oke. Nah, terus ditutup begini, Yesus menutup kalimatnya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Pada waktu Yesus bilang gini, Ngoni nanti tenang Petrus. Mungkin, tenang. Ngoni nanti akan dapat 100 kali lipat. Terus Yesus menutup yang terakhir menjadi terdahulu, menjadi terakhir. Ini bukan bicara tentang keselamatan. Bukan gini, biar dong anak Kristen dulu. Jangan-jangan nanti pas Tuhan datang karena murtad. Ini ayat ini tidak pernah bicara tentang salvation. Kalau ada pendeta yang pernah menakut-nakutin Anda, ya meskipun Anda dari kecil, kita Anda pernah maksud saya, nanti juga kita kalau Tuhan sudah baru kita bertobat. Iya kalau masih sempat. Dan ayat ini ditutup. Itu sebabnya Anda ingat ini ayat terakhir. Jadi Yesus menjelaskan itu. Nah, sekarang saya mau jelaskan sedikit maju. Kami ini yang di kitab Matius. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Lalu Yesus menutup ini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Kalau Anda membaca Injil Matius, Yesus tiba-tiba memberikan sebuah perumpamaan. Dengarkan saya. Jadi perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur itu menjelaskan jawaban kepada Petrus tentang 100 kali lipat itu. Karena di perumpamaan ini, Matius 20 itu tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, ditutup dengan kata demikianlah. Jadi setelah Yesus jelasin bla bla bla, nah ini Petrus begitu orang yang terakhir jadi dahulu, yang kita bilang tadi Anda mengerti? Jadi rahasia berkat 100 kali lipat itu ada di perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Anda mengerti maksud saya? Kan Petrus tanya, Anda dari tatapan mata Anda, tatapan nasib jahat. Tidak usah lah, jangan konsentrasi. Nah, Petrus bilang gini, apa yang aku peroleh? Terus Yesus bilang, kau akan mendapatkan 100 kali lipat, betul? Kau akan mendapatkan 100 kali lipat. Nah, terus Yesus bilang begini, tapi yang terdahulu jadi terakhir, yang terakhir jadi terdahulu. Nah, sekarang kita mau cerita tentang perumpamaan supaya Anda jelas tentang 100 kali lipat itu. Nah, setelah Yesus cerita perumpamaan bla 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 yang sebentar lagi kita baca, baru Yesus bilang lagi, nah itu yang kita maksud yang terdahulu jadi kemudian jadi terakhir. Anda mengerti? Jadi ayat tentang terdahulu jadi terakhir itu bukan bicara begini. Meskipun orang tetap percaya Yesus, belum tentu. Ini tidak ada kaitan sama keselamatan. Anda mengerti? Ini ada kaitan dengan berkat. Ada orang yang tahu Yesus lebih dulu, tapi dia tidak menikmati berkat. Dia menjadi yang terakhir. Saudara, contoh saya. Umur saya 35 tahun. Saya baru 3 tahun nikah. Anda ada yang lebih lama nikah sama saya. Tapi yang menikmati berkat pewahyuan keluarga, siapa dulu? Saya. Karena saya yang menulis buku Christian Marriage. Amin. Kalau yang pemain gitar elektrik tadi sebab belum dulu dia. Lalu kenal saya. Dia udah lebih dahulu nikah sama saya. Saya belakangan. Tapi saya menjadi yang saya menjadi yang dahulu daripada itu. Anda mengerti? Contohnya seperti itu. Oke? Anda mengerti? Are you ready? Come on. Are you ready? Ya, supaya Anda mengerti, kita akan mengupas tentang perumpamaan orang itu. Anda mesti tahu ini perumpamaan tentang orang yang kerja di kebun anggur. Kebun anggur itu vineyard, bicara anggur, bicara tentang joyful, tentang kesukaan. Amin. Bicara tentang Roh Kudus juga. Jadi kalau ngomong kerja di kebun anggur itu kayak kerja di Disneyland. Come on. Kayak Anda kerja di Time Zone, kayak Anda kerja di mana itu yang di Jakarta? Taman Mini. Anda kerja di Ancol. Amin. Jadi ini
Ini menunjukkan kerja di kebun anggur. Ini penting supaya Anda mengerti. Nah, mengapa perumpamaan? Mengapa Yesus menjawab pertanyaan Petrus dengan perumpamaan gak langsung saja direct? Ada dua hal. Yang pertama, saudara mesti Amsal 2 ayat 7, He laid up some wisdom for the righteous. Hikmat untuk orang benar. Saudara, saya beritahu, ada orang bertanya sama saya, Pastor pernah bilang bahwa segala sesuatu sudah diberikan Yesus di atas kayu salib. Tapi kenapa kok Paulus tetap berdoa minta hikmat dan pewahyuan? Betul nggak? Apakah segala sesuatu sudah disediakan di atas kayu salib? Ada nggak yang perlu Anda minta? Tidak ada harusnya. Tapi kenapa? Bisa minta tolong dibesarkan lagi? Saya lama-lama nggak dengar suara saya, atau baterainya, atau karena kita nggak ada monitor, atau karena mic-nya ini ya sesuai rupa artis. Ini kalau kayak kata Nabi Elia yang kapak itu barang pinjaman, gitu, supaya Anda tahu. Karena kapak Elia waktu jatuh apa dia bilang Nabi Elia? Itu apa? Nggak pernah baca Alkitab, itu barang pinjaman. Gagal-gagal gini pinjam. Nah ini tes, saudara. Kalau cocok nanti Tuhan kirim. Gitu. Nah, saudara, kenapa kok Paulus tetap minta roh hikmat pewahyuan? Iya, ternyata Spirit of Wisdom and Revelation gak disediakan di atas kayu salib. Itu bicara tentang supaya kita mengenal apa yang ada di salib. Jadi Anda harus minta. Ya, segala sesuatu disediakan di atas kayu salib. Itu sebenarnya wisdom for righteous. Dan yang kedua, Amsal 25 ayat 2 sama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan Allah ialah, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Siapa raja-raja? Come on. Who is kings? Katakan saya. Katakan sebelahnya, kamu juga. Itulah sebabnya ini adalah kemuliaan kita. Setiap hari Minggu kita menyelidiki tentang kemuliaan Allah. Amin. Karena kita raja. Amin. Iya. Pendeta Anda ini bukan copy paste. Saya tidak pernah korban nilai-nilai karena saya raja. Terlalu kecil saya korban nilai-nilai. Apalagi korban next level. Menurunkan derajat saya. Anda tahu? Kalau sampai Presiden RI ngurusin urusan tukang seragam, tukang ojek di Paniki sana, itu terlalu kecil. Itu sebabnya karena saya raja, saya menyelidiki apa yang dirahasiakan oleh Allah. Amin. Amin. Mari kita baca Matius 20 ayat 1 sampai 16 bergantian. Mari kita baca bergantian. Tidak ada di sini. Matius 20 ayat. Saya baca ayat 1, Anda baca ayat 2 sampai selesai. Haleluya. Sudah? Yang sudah ketemu bilang amin. Ayat 1 saya baca, nanti Anda ayat 2 dan selanjutnya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. 2. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. 9, 8. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. 10. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. 12. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara,
aku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? 14. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Anda lihat ditutup dengan kalimat yang terdahulu jadi terakhir. Jadi ayat itu bicara tentang berkat. Amin. Mungkin Anda jemaat NCC baru 1 minggu, tapi ada yang sudah 1 tahun. Belum tentu yang 1 minggu lebih menikmati daripada yang 1 tahun. Anda mengerti maksud saya? Oke, saya jelaskan satu-satu. Saudara, di pekerja anggur kita ngomong konteks ya, teks tidak bisa dilepas dari konteks. Di sana di Timur Tengah, di Israel itu kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Berapa jam? 12 jam. Nah, pada waktu itu dibilang begini, pada pagi-pagi benar, ayat yang pertama bilang gini, pagi benar-benar ia keluar mencari pekerja-pekerja untuk keluar anggurnya. Setelah ia sepakat pekerja-pekerja itu, ia menyuruh mereka bekerja anggurnya. Jadi ada orang yang bekerja start dari jam 6. Jadi ada yang kerja dari jam 6, saya tunjukin dulu. Terus ada yang terus dia pergi lagi. Ada yang mulai kerja jam 9. Oke? Terus dia keluar lagi, ada yang kerja dari jam 12 dan jam 3. Dan kelompok yang terakhir itu keluar jam 5. Anda mengerti? Jadi ada berapa orang? Ada yang kerja mulai pagi-pagi, memang tidak disebutkan, tetapi ini kemungkinan besar jam 6 karena itu jam pertama masuk kerja. Jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 5 sore. Yang jam 5 sore kerja berapa jam? 1 jam. Jadi yang kelompok pertama ini kerja berapa? 11 jam. Sini sudah terima gaji 9, ini kerja berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 12 dan selanjutnya. Nah, sudah saya beritahu, kelompok yang pertama ini yang bersungut-sungut. Kalau Anda lihat ayat 2, setelah ia sepakat dari kelompok 6, 9, 12, 3 dan kelompok 5, itu hanya kelompok pertama yang melakukan kesepakatan. Hanya kelompok yang pertama yang melakukan kesepakatan. Kelompok yang pertama ini bicara tentang orang-orang Israel yang mengadakan perjanjian di Sinai. Mereka sepakat begini. Tuannya tanya, berapa kamu mau dibayar? 1 dinar, 1 hari. Oke, dah. Kesepakatan. Saya beritahu saudara, kalau Anda membaca ayat ini dia sungut-sungut. Jangan pernah membuat deal dengan Tuhan. Saya ulangi, jangan pernah membuat kesepakatan dengan Tuhan. Itu berbahaya. Banyak orang kesepakatan begini, Tuhan, kalau saya rajin doa puasa, Tuhan wajib memberkati saya. Anda tahu, itu berbahaya. Dan Tuhan akan membuat deal dengan Anda berdasarkan kesepakatan itu, meskipun Tuhan tidak pernah merencanakan. Saya jatuh bangun dari umur 0 tahun, saudara, sampai pada 2008 saya ditemukan Tuhan. Saya dulu salah satu kesepakatan saya bilang begini, Tuhan, saya mau jadi penginjil, masuk ke hutan, menangkan jiwa, buka gereja banyak. Yang penting keluarga orang tua saya jangan hancur. Keluarga saya broken home. Saya melakukan deal banyak, Tuhan. Pokoknya kalau saya begini, Tuhan begini. Saudara, hati-hati. Anda harus membatalkan kesepakatan itu. Karena pada akhirnya itu akan menimbulkan persungutan di mulutmu sendiri. Anda mengerti maksud saya? Contoh besar, Tuhan, kalau Tuhan berkati saya akan berkati NCC. Jangan membuat begitu. Tuhan, kalau anak saya, kalau saya punya anak, kalau saya punya berkat lagi, kalau saya punya ini, jangan. Berbahaya, saudara. Kelompok yang pertama ini yang melakukan kesepakatan. Nanti kelompok 9, 12, 3 dan 5 tidak pernah melakukan kesepakatan. Anda kalau membaca, dia hanya diminta kerja. Anda mengerti? Berbahaya orang-orang yang melakukan kesepakatan dengan Tuhan. Anda nggak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri. Saya aja lihat diri saya. Saya banyak melakukan kesepakatan dengan Tuhan. Deal-deal yang sebelum tidak perlu. Kelompok yang pertama ini kelompok Sinai. Amin.